Langsung saja di program diseminasi budaya positif ini nah, konsep inti yang ada dalam budaya positif ini diantaranya pertama perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar, disiplin positif dan seterusnya. Nah, budaya positif, Bapak Ibu, kira-kira sudah tahu ya? Tanpa saya paparkan definisinya budaya positif itu apa ya? Nah, Bapak Ibu kira-kira, Pak Hofir mungkin. Satu contoh budaya positif yang sudah ada di SMK kita. Nah, baca itu merupakan budaya positif juga. Siswa datang tepat waktu itu juga budaya positif. Yang pertama kita bahas paradigma perubahan, bahwasanya dalam kurikulum merdeka seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya itu proses pembelajaran yang mengantarkan siswa sesuai potensi dirinya, pendidikan yang berpihak pada siswa dan juga berdiferensiasi. Ya, kita bukan lagi pendidikan pada pemaknaan guru yang maha benar kelas, tapi kita malah yang berpihak pada siswa kita, yang menghamba, para gurunya itu yang menghamba pada siswanya. Siswa punya keunikan apa, kita antarkan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Berdiferensiasi nanti artinya apa? Dalam kita menyampaikan pembelajaran, kita lihat targetan pembelajaran di satu materi, targetannya apa? Lantas tidak kita menyampaikannya dengan satu cara, one method ya, ceramah misalkan. Nggak semua siswa kita misalkan satu kelas 11 ada 32 siswa. Tidak semua 30 siswa itu punya keunikan yang sama. Ada yang punya dia bisa model gaya belajarnya dengan audio, dia dengan kinestetik atau dengan visual. Itu ragam banyaknya. Nah, itu merupakan kebutuhan siswa. Kalau tidak kita penuhi, itu akan menghambat tujuan pembelajaran siswa. Nah, yang pertama ini perubahan paradigma, pergeseran antara teori stimulus respon jadi kontrol, teori kontrol. Stimulus respon kayak apa boy? Stimulus respon itu kayak semacam kita memberi pemahaman ke siswa dengan cara menstimulus sesuatu yang membuat mereka jerah, misalkan. Ayo kalau nggak kerjain, nanti kamu goblok misalnya. Itu model-model teori stimulus respon. Tapi kalau kita melakukan perubahan paradigma, bahwasanya kita melakukan pembelajaran siswa itu dengan cara teori kontrol, maka akan lebih baik. Apa saja teori kontrol nanti ada di bawah. Kontrol guru, 5 kontrol guru nanti disebutkan di bawah. Kemudian perubahan paradigma juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip keberpihakan pada murid. Itu tadi sudah disebutkan, berpihak pada murid. Diferensiasi juga sudah dijelaskan bahwasanya semua siswa punya keragaman dan keunikan masing-masing. Guru harus memenuhi kebutuhan itu. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ya disiplin diri. Disiplin diri ya bagaimana seseorang itu nantinya memiliki motivasi internal, motivasi yang ada dalam dirinya. Motivasi ini nanti ada 3.
Seorang yang punya disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Disiplin kan berarti rapi. Positif berarti memiliki nilai-nilai positif. Orang yang nanti punya disiplin positif, warga sekolah ketika punya disiplin positif, ini nanti dengan sendirinya akan membudaya. Kenapa? Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kewajiban universal. Ya, nanti kalau saya terlambat berarti saya orang yang tidak bisa menghormati diri saya, orang yang tidak menghormati waktu. Itu nilai-nilai kebaikan. Bukan saya terlambat karena takut dihukum Pak Rizky misalnya. Saya tidak masuk jamnya Bu Fatihah takut disuruh berdiri misalnya. Itu bukan nilai-nilai internal, motivasi internal, tapi eksternal, karena ada ketakutan, ada nanti nggak dapat nilai, nanti dapat hukuman. Itu motivasi non internal, eksternal. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia, baik siswa maupun guru. Nah, ini bisa buat menelusuri juga bagaimana siswa kita itu butuh. Mereka butuhnya apa? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Dalam mengajar pun demikian, kita bisa menyesuaikan metode dan model penilaian disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ada yang pertama kesenangan. Biasanya anak-anak yang melakukan kesenangan apa ya katanya? Ada nggak Bapak Ibu yang pernah mencoba motivasi siswa itu karena pengen senang? Contohnya apa? Kalau di rumah saya dimarahin orang tua, makanya dia senang sekolah. Ya, lain lagi. Wajib, apa? Senang saya pakai sepatu. Bukan. Kenapa kamu suka apa ya? Kenapa kamu suka minta jajan ke temannya? Ada satu kasus misalnya, ada anak siswa melakukan pelanggaran. Saya setiap masuk ke jawabannya Bu Nisa misalnya kan, saya selalu bahagia, tersenyum. Itu motivasinya biasanya anak-anak senang. Nah dari situ bisa kita penuhi kebutuhannya. Oh, berarti anak ini melakukannya berdasarkan ini. Ada lagi anak-anak yang motif dasar kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang. Ada anak-anak siswa-siswi kita di kelas itu, oh anak itu seperti menunjukkan ingin diperhatikan. Ada siswa-siswi yang coba menjawab, tapi kita telusuri ternyata motivasinya mereka butuh perhatian, mereka butuh cinta kasih gitu kan. Kita penuhi itu. Ada lagi yang butuh penguasaan. Biasanya anak-anak tipikal ini anak-anak yang kalau matematika misalnya penasaran, oh ini namanya kenapa Bu dia kritis di dalam kelas biasanya. Kita penuhi itu. Dan juga ada lagi yang motif kebebasan. Kamu kenapa bolos? Kenapa kamu pakai sepatu warna-warni? Karena saya suka hidup bebas, saya merasa gaul, merasa comfort gitu misalnya dalam misalnya semacam ini. Tapi itu apakah sesuai? Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini apa ya? Selanjutnya motivasi perilaku manusia ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik itu tadi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Saya masuk sekolah karena saya merasa bodoh, ingin pintar. Ada
ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Bedanya dengan nilai yang kedua, nilai-nilai ekstrinsik. Saya melakukan peraturan sekolah karena saya takut dihukum, atau saya masuk karena pengen dinilai baik oleh guru saya. Atas cocok yang mana antara intrinsik dan ekstrinsik? Intrinsik pilihannya untuk merdeka belajar ini, karena nilai intrinsik punya nilai-nilai kebencanaan. Beda lagi dengan nilai ekstrinsik, itu ada hal-hal luar, motivasi luar untuk melakukan itu. Ya. Ini yang lebih seru, posisi kontrol guru. Ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Monggo, kira-kira Bapak Ibu masuk kontrol yang mana? Setiap guru pasti punya salah satu ini. Kenapa? Barangkali siswa yang tahu tipikal gurunya. Oh iya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya guru. Boleh silakan meraba masing-masing pribadi kita. Saya juga waktu mendapat materi ini Coba refleksikan diri saya sendiri. Saya ada di posisi yang mana? Yang pertama, ini ada posisi kontrol penghukum. Biasanya penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman tidak cuma suruh berdiri, atau ada yang dengan cara-cara lisan yang menyakiti hati. Itu satu tipikal guru yang menggunakan model kontrol penghukum. Ada lagi model guru yang suka membuat orang merasa bersalah. Saya ini pada kontrol yang paling jahat. Saya melakukan ini, jujur, saya mengakui bahwa selama saya menjadi guru, ternyata saya betapa jahatnya saya melakukan membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya saya mengingat, refleksikan siswa, kamu nggak ingat ya? Kenapa kamu tidak percaya tugas? Kamu nggak kasihan ya? Orang tua kamu di rumah lagi ngapain? Bincang-bincang, nyesok-nyesok. Itu secara gak langsung refleksi semacam itu malah paling jahat. boleh nggak Pak? Nanti yang recommended ini versi guru, versi kurikulum merdeka ini yang manager, model guru yang memiliki kontrol manager. Ada model guru yang kedua, ini model guru yang teman, friendly. Guru-guru posisi ini nggak akan menyakiti murid, siswa nyaman. Tapi ya kelemahannya nggak bisa kontrol murid ketika beliau yang punya kontrol ini bikin instruction sulit untuk kemudian dihiraukan oleh siswa. Ada lagi model guru yang pemantau, monitor, mengawasi, mencatat, kamu punya pelanggaran ini pada tanggal sekian, saya punya catatan pada tanggal sekian. Tapi kemudian setelah melakukan pemantauan ini, larinya juga ke menghukum lagi. Kamu sudah punya ini, catatan saya punya ini, kamu harus kena ini. Sesuai peraturan yang ada, kamu harus melakukan ini. Ada lagi posisi guru yang terakhir, yaitu manajerial.
adalah posisi guru yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku itu, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau Bapak Ibu kemarin nonton video saya coba mempraktekkan yang versi manajerial. Manajerial artinya kita nggak mengatakan murid kamu salah, hukuman kamu ini. Tapi saya di situ mengajak reflektif. Pertama, nah nanti ada tahapannya di restitusi. Cara melakukan manajerial ada di tiga restitusi. Nanti saya mungkin ya, kalau memang Bapak Guru butuh untuk kelebihannya apa, bahayanya apa mengenai posisi guru kontrol ini, nanti saya share. Yang recommended versi Merdeka Belajar itu yang manajerial. Bapak Ibu coba merefleksikan kira-kira saya ada di posisi mana, saya selama ini menjadi guru yang bagaimana, saya selama ini memposisikan guru yang kontrol semacam apa. Kalau menjadi tiga, jadi dua, ya kadang begitu, tak apa-apa, namanya tahap belajar, kita coba melakukan kontrol yang lainnya, itu lebih bagus. Artinya kita nyadar apa yang kita lakukan. Barangkali penasaran, dicoba aja mau Pak, semuanya. Ada tutorialnya nanti juga. Tapi disarankan nggak? Nah, guru itu harus punya satu karakter ini. iya. Apa just plan sendiri pun akan tercermin Pak. Jadi nanti ada ciri-ciri guru-guru yang melakukan kontrol ini, indikasinya apa ada. Tanpa dibentuk berarti. Ya, itu manusia. Ada lagi. Kita langsung sharing aja gitu ya, sambil menimpa jawaban saya menyampaikan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di tingkat yang lebih tinggi ada keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ya semacam kesepakatan yang dibikin antara siswa dan murid, antara siswa dan Murid. guru. Kita tahu secara ngatur, alhamdulillah. Kesepakatan yang dibangun kalau dalam kelas ya berarti siswa sama guru. Nah, ibu-ibu, bapak ibu kepala apa ya, wali kelas sudah melakukan ini belum? Atau ibu guru pengajar pada setiap pertemuannya sudah melakukan ini belum? Keyakinan kelas itu beda sama peraturan ya. Kalau peraturan kan sudah tertuang di papan peraturan. Nah, keyakinan kelas ini semacam kesepakatan yang dibangun bersama. Contohnya yang sudah dilakukan. Nah, kalau nggak punya ini nanti acuannya sulit. Ada lagi yang terakhir, restitusi. Restitusi ini tahapan tadi untuk melakukan controlling dalam manajerial. Ketika kita mengambil posisi guru sebagai manajer, yang pertama stabilisasi identitas. Siswa melakukan pelanggaran, manggil, kita stabilkan identitasnya. Dan kamu baru saja melakukan apa? Ketika kamu kenapa? Kamu bisa siswa ke ruangan, sadar nggak? Ditanyakan, kita stabilkan identitasnya dulu. Apa kamu kenapa alasannya dipanggil kemari? Melakukan bolos misalnya. Kita sadarkan dulu ke arah situ. Setelah sudah, ya kita coba validasi kesalahan.
Kamu nggak yakin nggak apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Sesuai dengan keyakinan kelas. Tadi sebelumnya ada keyakinan kelas, sepakatan kelas. Oke, kalau memang nggak ada keyakinan, sadar nggak apa yang kamu lakukan Tidak sesuai dengan tata tertib sekolah? Tidak. Nah, kita validitaskan kesalahannya, kita antarkan mereka kepada kesalahan yang mereka lakukan, bukan kita yang menjustis. Kamu salah. Kenapa kamu pakai seragam itu? Kenapa kamu sendalan? Yang itu malah nanti model tipikal kontrol guru yang pertama, pemberi hukuman. Dia hukuman dengan cara verbal, omongannya itu secara nggak langsung menyakitkan. Macam kan kamu tadi kan? Sakit pak. Iya pak, saya sadar. Udah paham. Iya pak, saya sadar. Saya melakukan kesalahan tidak bersepatu. Tapi saya melakukannya karena kaki saya luka pak. Alasan itu. Oke, berarti apa yang kamu lakukan salah ya. Kamu udah biarkan itu salah. Dan itu melanggar keyakinan kelas kita kan. Keluar dari kesepakatan sekolah kan. Oke, lantas apa caramu menembus kesalahan itu? Disitu kan siswa berpikir, oh iya berarti saya melakukan ini, kemudian saya harus bertanggung jawab melakukan ini. Ketika restitusi ini sudah kita lakukan, insya Allah siswa-siswi kita juga akan berbudaya positif, ya, dan makin berkembang. Mereka akan bertanggung jawab. Ketika budaya positif sudah dilakukan, siswa-siswi kita akan bertanggung jawab. Tiga, untuk siswa-siswi ternyata ini bisa dipraktekkan di rumah sama suami, sama istri. Saya sesekali pernah coba melakukan. Coba. Bisa apa? Bisa apa? Saya reflektif sama istri saya, gitu kan ya. Ternyata lebih ampuh bapak memang. Jadi istri saya ini bukan bongkar kesehatan. Istri saya itu kan memang suka emosional gitu kan. Tapi kalau saya ingatkan di TKP saat beliau melakukan kesalahan, mereka nggak akan terima dan akan terus naik. Di situ saya coba mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Lakukan dulu biar dia marah, scroll. Saya coba lakukan sedikit ini. Nah, monggo ini bu guru yang di BPM ini bisa melakukan ini. Gini Pak, apa? Sering nggak apa-apa? Iya, monggo. Tapi pada kasus kesadaran validitas kesalahan itu kita melakukan terus menerus sama siswa itu sadar atau ada tahap-tahap tertentu Pak? Karena kebanyakan kejadian siswa sadar dan dilakukan itu salah, tapi tetap diulangi selama itu Mas. Kalau saya sanksi di keyakinan kelasnya. Apakah keyakinan kelasnya sudah disepakati bersama? Karena di tahapan pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi ini, ya, ini ada satu syarat kolaborasi. Kolaborasi artinya semua dilibatkan. Ya. Dan jangan cuma sekedar peraturan yang kemudian ditempel, gitu kan, kemudian tidak diamalkan, atau mungkin kita dalam sosialisasi atau melakukan pemahaman ke siswa tidak terserap, tidak disepakati bersama. Mantap Pak, mau perlu Pak? Nah, kita kesepakatan kelas dibikin dulu atau gimana? Karena kan selama ini kan yang melanggar hanya individual, bukan kelompok. Siswa itu sudah sadar dan dilakukan salah,
Tapi kesalahan itu nggak membuat dia berhenti besoknya. Biasanya akan yang sama. Ini Mbak, bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan turunannya dari peraturan kelas. Dia lebih jituhor, coba. Dia lebih dalam perasaannya sampai menyentuh satu baris hati gitu loh. Contohnya ya, tidak menjaga kebersihan, mungkin peraturan sekolah ya, tidak hormat pada guru, gitu kan. Nah di sini di keyakinan kelas ini lebih perinci. Lebih perinci artinya, misalkan contoh tidak bersepatu, berlaku tidak adil pada teman, kan, seenak-enaknya buang sampah, gitu kan, mencemooh, suka menghibah, suka menyekutukan antar teman. Itu di kelas diciptakan itu. Masing-masing siswa kita antarkan untuk berpendapat. Silakan kamu menginginkan yang seperti apa, kita bangun keyakinan seperti apa untuk kelas ini. saya pengen kelas ini jauh dari diskriminasi karena saya sakit dianggap sendirian, jomblo dikali jomblo. Nah, itu nanti tarik ke atas nilainya masuk ke apa gitu? Apa? Masuk ke keluargaan misalnya, nilai itu keluargaan. Saya nggak mau kelas ini itu kemudian ada yang berkata jorok dan seterusnya. Itu kita simpulkan kolaborasi itu, simpulkan argumen siswa-siswi kita. Aku balik, Pak. Peraturan seperti yang masih lebih dipertegas dan lebih diperjelas terkait siswa melakukan pelanggaran kemudian diulang lagi. Itu rata-rata yang kami perhatikan itu ya individual. Itu salah satunya faktor eksternal, yaitu satu, kurang perhatian, lebih membawa masalah dari luar kemudian masuk ke sekolah. Di antaranya ada beberapa contoh anak. Begitu saya ngobrol dan melakukan pendekatan, memang ini faktor mereka merasa bahwa yang dilakukan mereka itu salah. Mereka menyadari. Tapi kenapa diulang lagi? Itu ada rasa ingin lebih diperhatikan, baik dari guru maupun dari pihak luar, itu orang tua, teman, atau anggota keluarga yang lain. Oh, dan saya berarti semacam ada kebutuhan yang belum terpenuhi ini. Seru ya kebutuhannya. Itu tadi monggo, itu tadi saya boleh menampilkan satu video lagi sebagai sebelum menutup. Lalu silakan yang ada pertanyaan kita share lagi. You
bawa dari luar sekolah. Kemudian juga faktor dari guru, keyakinan kelas itu perlu dibangun bukan hanya pada wali kelas, tapi semua guru mapel itu punya keyakinan kelas, peraturan kelas berupa sanksi dipertegas, diperjelas. Jika semua guru itu jalan dan konsistensinya itu saling berkaitan, itu justru akan menyadarkan siswa. Contoh misal satu guru memberi konsistensi, semua guru saling bekerjasama, saling berkolaborasi untuk memberikan sanksi dan pengertian ke semua siswa. Konsistensi dalam artian, misal saya melihat siswa yang ngantuk di kelas, sehari itu saya beri sanksi, kemudian besoknya saya lihat lagi siswa yang ngantuk di kelas dan saya biarkan. Ini kan artinya nggak konsisten. Nah, bentuk konsisten ini yang terus menerus dilakukan, insya Allah pasti keyakinan kelas akan lebih mudah diterapkan. Berarti kalau boleh saya sebutkan belum terbangun keyakinan kelas ini. Ya. Nah ini saya sampaikan 5 posisi kontrol dulu. Nih biasanya guru yang punya tipikal ini suka ngomong begini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Mesti kon mani, mesti kon. Ada gurunya gitu, nggak ada di sini ya? Nggak ada. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Dan cara saya ini bisa gerak. Nah ini nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dari melanjut-lanjut. Ada nggak di sini? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan bisa tepat waktu? Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kemungkinan murid marah, dendam, agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja-meja. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Dendam. Kalau siswa kita begitu kan mereka cuma mendendam atau marah yang ada. Kita lihat yang kedua, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tahu kamu tahu berbuat begini, ya kan? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya Allah, aku jahat banget, aku jelek banget. Murid merasa tidak berharga, sudah mengecewakan orang-orang yang sayangi. Biasanya nih suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik kamu ini dari mana ya? Kamu sudah janji sama ibu akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira gimana? Siswa kita itu akan merasa bersalah. Salah dan kecewakan ibu gurunya. Murid akan jadi orang yang gagal, yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih bahaya dari sebuah penghukum, karena emosi akan tertanam rapat kegiatan. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru hukum. Murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid akan tertekan dan bisa menyakiti diri sendiri. Tipikal yang ketiga, murid yang sering aman. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayonya tidak bantuan bapak sama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa, nanti ibu bantu bereskan.
Pak sini terlambat Pak. Tidak, kali ini nggak apa-apa. Ini besok angkat dia, boleh ya. Nah, ini guru-guru ini hal negatifnya bila suatu saat guru pun tidak membantu, maka murid akan kecewa atau akan bertanya, saya pikir bahwa teman saya murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah ke guru tertentu dan tidak ke guru lainnya. Guru muridnya akhirnya pilih-pilih. Santai kalau nggak ada bacaan, bisa terlambat, bisa begini. Nah, ini biasanya tipikalnya suka begini. Hasilnya apa nanti? Murid memang akan senang akrab sama guru, tapi negatifnya akan pilih-pilih tadi, andelin guru itu. Pun di luar siswa semacam itu nanti akan jadi siswa yang ketergantungan, orang yang bertergantungan sama orang lain. Mantau aturannya apa? Apa yang akan melakukan? Sanksi. Itu ya. Any question? Cukup. Ada 3 di situ. Ada 3 di situ. Oh, 4 tambah lagi. Maksud nuwun nggih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan, atas kesempatan fasilitas yang sudah dipersiapkan. Jujur semata-mata melakukan ini bukan karena ada targetan dari kepala lagi atau apa ya, karena memang coba menguburkan, awalnya saya coba menguburkan kewajiban tugas-tugas saya di berpenggerak, tapi bergeser berseiringnya waktu, makanya tidak sekalian dengan cara menambah kebaikan. Semoga hal yang kita lakukan siang hari ini merupakan upaya amal kebaikan kita semua untuk menebar kebaikan di sekolah ini. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus ya. Semoga kita selalu diberi keselamatan. Saya akan mengajak kalian membuat satu keyakinan kelas. Tahu keyakinan? Ya, tahu. Apa itu? Kepercayaan. Kepercayaan. Apa lagi? Ya, sama. Kepercayaan. Pembuktian. Bukti keyakinan apa, Roy? Iman ya. Buat apa Pak bikin keyakinan supaya kita semua berlatih bertanggung jawab. Kita semua berlatih bertanggung jawab dan memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Saya akan membagikan satu orang satu sticky notes. Dan ya, masing-masing dari kalian nanti akan menuliskan satu pernyataan yang kalian yakini dengan kalimat-kalimat positif. Contohnya, saya nyaman sekali dengan kelas apabila semuanya saling percaya. Saya mendambakan kelas yang ABC. Itu ya, ada pertanyaan? Sementara itu dulu akan saya berikan. Silakan. Pernyataan. Keyakinan. Pertanyaan apa? Ngomong Pak. Orang tanya dulu. Masih dengan kalimat-kalimat yang positif ya.
Jangan kalimat negatif, contohnya dilarang, tidak boleh, dilarang ngobrol, dilarang bicara jorok misalnya. Ada kalimat yang lebih positif. Jangan selalu mengucapkan kalimat baik. Silakan. Keyakinan kelasnya yaitu harus beli kipas kelas ini. Yang kedua, ucapkan salam kalau masuk kelas. Yang ketiga, saya ingin di kelas harus rangkul satu sama lain. Keempat, dilarang bullying diambil yang udah diambil. Dilarang bullying sesama teman. Yang kelima, aku sangat senang kalau kelas ini tumbas kipas. Saya lebih nyaman jika wifi nggak lemot. Yang ke-8, saya nyaman sama teman yang ramah dan tidak saling ejek-ejekan. Yang bikin saya nggak nyaman sama lingkungan sekolah ketika kipas mati dan wifi lemot. Saya nyaman dengan lingkungan sekolah karena gurunya ramah dan murah senyum. Mengenai siapa? Saya menginginkan 10 AC di kelas. Saya lebih nyaman jika kelas 11 selalu tenang. Saya menginginkan kelas yang punya kipas dan rendah hati dan suka berbagi. Setelah kami membuat keyakinan kelas, saya merasa membuat kita lebih memahami makna menghargai dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar bagi kelas.